Assalamualaikum Bidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang, terima kasih ya untuk hari ini sudah menyempatkan wawancara. Jadi Ibu, ini ada tugas wawancara kepala sekolah untuk pemenuhan tugas yang akan diunggah di LMS pada waktu 3 dan 1. Sebelumnya boleh Ibu perkenalan diri dulu ya Bu ya? Silakan Ibu perkenalkan. Oh iya, nama saya Indah Mariati, SPMC. Saya adalah kepala sekolah SMA Negeri 1 Siantar. Terima Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Ini juga ada program draft wawancaranya kan? Sudah ada. Tim dari jawab juga. Jadi kita mulai yang pertama ya Bu ya. Selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi secara khusus. Namun saya akan mempelajari kasus apa yang sedang terjadi di sekolah yang Ibu bimbing. Kesimpulan yang diperoleh nantinya akan dijadikan sebagai bahan tindak lanjut dalam mengambil suatu keputusan. Berarti Ibu tak punya identifikasi khusus, cuma untuk kasus-kasus tertentu mungkin nanti Ibu akan perlukan penanganan serius gitu ya. Iya. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang terlibat ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi dalam hal ini apabila diperlukan pengambilan keputusan tertentu, maka sebagai kepala sekolah, ya, Ibu akan melakukan kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang penting stakeholder yang ada di sekolah kita ini di SMA 1 Siantar. Atau jika masalah tersebut serius, maka perlu melibatkan orang tua ataupun komite sekolah. Harus saling bersinergi Iya. ya, supaya ada satu titik temu penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan sama Ibu? Ibu tidak memiliki prosedur-prosedur yang baku, tapi menyesuaikan dengan alur permasalahan yang terjadi. Nah, kemudian melihat skala prioritas, apakah masalah dan melakukan musyawarah bersama pihak-pihak terkait, misalnya sesama guru sekolah. Jadi kegiatan musyawarah itu penting ya Bu ya Iya. untuk menyelesaikan Sangat penting masalah. sekali dalam mengambil suatu keputusan. Dan selanjutnya ya Bu ya. Iya. Hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebagai contoh kita ya, musyawarah dengan beberapa pihak atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian kami pihak sekolah akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Nah, setelah itu dilakukan pertimbangan yang matang, baru kemudian Ibu akan mengambil suatu keputusan. Karena kita mengambil suatu keputusan itu tidak boleh terburu-buru hal suatu permasalahan. Ya. Nah, tentunya diperlukan pemikiran yang matang, kemudian agar keputusan yang kita ambil itu tepat. Kemudian cara ini mungkin juga efektif untuk mengambilan suatu keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun bukan moral. Kompleks ya. Ya, sangat-sangat kompleks sekali kita dalam kegiatan dalam suatu permasalahan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang biasa terjadi adalah tantangan yang berhubungan dengan kesepakatan dengan rekan sejawat atau guru yang senior di sekolah kita ini, ya. Akan tetapi tentang tantangan tersebut dapat dihadapi karena kita berupaya untuk selalu bermusyawarah, ya, mencari jalan tengah dalam memutuskan solusi tiap-tiap permasalahan yang ada di sekolah. Jadi musyawarah itu sangat-sangat penting dalam suatu keputusan. Dispensasi sekolah besar ya. Iya, sekolah kita ini sangat besar, gurunya banyak, siswanya banyak, tentu problemnya juga banyak, tapi kita meminimalisirnya supaya tidak terjadi suatu permasalahan. Itu.
Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Ya, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalani? Ibu tidak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Ibu lebih menyelesaikan masalah yang ada, jadi masalah yang terjadi. Kemudian apabila masalah tersebut menuntut untuk segera atau cepat diselesaikan, maka akan langsung menyelesaikan di tempat pada saat waktu kita terjadi. Kemudian, namun jika masalah yang proses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau harus melibatkan banyak pihak, ya dalam hal ini mungkin guru, orang tua atau komite, nah akan kita musyawarahkan terlebih dahulu untuk mengambil suatu keputusan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Tapi tidak ada jadwal khusus Iya. menyesuaikan dengan permasalahannya Iya, apa? iya. Karena kan masalah ini kan biasa kondisional, tidak terjadwal ya kan. Yang berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ya. Tentu ada, ya kan dalam permasalahan ini yang sudah Ibu sebutkan tadi, banyak pihak yang mempermudah atau membantu dalam proses penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Terutama rekan-rekan guru, ya selain guru mungkin rekan-rekan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, orang tua siswa dan komite sekolah. Jadi banyak faktor yang membantu Ibu ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan kasus dilema etika? Salah satu pembelajaran yang diperoleh adalah besar atau kecil masalah kita harus melihat skala prioritas, ya. Kita melihat permasalahan itu besar kecilnya yang kita utamakan atau kita prioritaskan dan mengutamakan musyawarah, ya. Jadi musyawarah untuk mengambil suatu keputusan itu sangat penting ya, Bu Heni ya. Jadi kalau Bu Heni itu dalam hal ini nanti ke depannya musyawarah itu sangat-sangat penting sekali. Sebenarnya kompleks bagus ya Bu ya. Iya. Terima kasih ya Bu ya untuk jawaban yang diberikan. Kemudian saya izin minta beberapa pertanyaan yang Ibu jawab ya Bu ya. Oh iya, oh diambil juga ya? Iya, saya ambil Bu. Untuk lampiran, iya, lampiran juga. Terima kasih ya Bunda. Iya. Assalamualaikum. Salam. Sukses ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Heni, Iya, Bu. ya kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Silakan duduk. Bu, makasih ya udah bisa menyempatkan waktu hari ini buat wawancara. Bersama Bu. Ini saya nih Widya Setiadi Bu. Saya dari SMA Negeri 1 Selatan. Saya calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Karawang. Nah, jadi kegiatan wawancara ini tujuannya untuk pemenuhan tugas di modul 3.1 di modul guru penggerak. Boleh Ibu perkenalkan diri dulu ya Bu ya. Makasih waktunya. Kalau Ibu ini namanya Bu Wirawati, SPDAU. Kebetulan bertugas di sini sebagai kepala sekolah di satu atap di Mangga Sungai Timur. Dan Ibu di sini sudah lama, sudah masuk 13 tahun di dekan. Udah 17 tahun. Lama ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu dari awal SK emang di sini. Awalnya Ibu di TK Pembina Nusawat, Nusawati Sungai Timur. 2010 Ibu pindah ke sini. Kita mulai ya, Silakan. ya. Ya. Jadi kemarin kan saya udah bagikan pertanyaannya, mungkin Ibu udah konsep jawabannya juga ya. Alhamdulillah, nah Ibu konsep, tapi kita betul benarnya Ibu inilah yang Dan menyesuaikan lah ya Bu ya. Jadi ada sekitar 8 pertanyaan Bu. Ini yang pertama,
selama ini Bu, ketika Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau kebutuhan moral? Saya jawab ya Bu ya. Silakan Bu. Jadi dalam mengidentifikasikan kasus-kasus itu, sejauh ini saya tidak melakukan identifikasi, tapi secara khusus. Namun saya akan mempelajari kasus apa yang sedang terjadi di sekolah ini yang saya pimpin. Jadi kesimpulannya yang nanti akan dijadikan sebagai bahan tindak lanjut pengambilan keputusan. Berarti Ibu tidak lakukan identifikasi secara khusus. Ya. Kalau misalnya apa itu masalahnya, barulah nanti dipelajari gitu ya, kasus itu apa gitu ya. Bagaimana untuk mengambil keputusan Hasilnya ya, hasilnya. Kemudian yang kedua ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Pertanyaan kedua ini saya jawab ya Bu ya. Ya. Nah, dalam menjalankan keputusan pengambilan di sekolah saya ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana dua permasalahan yang ada itu apabila diperlukan pengambilan keputusan tertentu, maka sebagai kepala sekolah saya akan melakukan kolaborasi terlebih dahulu bersama rekan guru, teman sejawat, dan tersebut serius, maka perlu melibatkan orang tua ataupun komite sekolah dekat lebih awal. Nah, kemudian untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini itu saya tidak memiliki prosedur yang baku, tetapi menyesuaikan dengan alur permasalahan yang terjadi, melihat skala prioritas masalah dan melakukan musyawarah bersama pihak-pihak terkait, misalnya sesama guru di sekolah ini. Berarti langkah-langkah penyelesaian masalahnya itu menyesuaikan dengan masalahnya ya Bu ya. Musyawarahkan dulu. Musyawarahkan terlebih dahulu. Kemudian berikutnya Bu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pertanyaan yang keempat ini, hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, sebagai contoh misalnya musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kami pihak sekolah akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Jadi setelah dilakukan pertimbangan yang matang, barulah kemudian saya akan mengambil keputusan ini. Tentunya setelah pemikiran yang matang, agar keputusan yang diambil tepat. Cara ini mungkin juga efektif untuk pengambilan keputusan selain masalah terkait dilema etika maupun rujukan moral. Iya. Berarti Bu, pihak sekolah itu mengumpulkan fakta-fakta dulu ya Bu ya. Iya. Masalah apa yang terjadi, kemudian melakukan pertimbangan, Iya. baru pengambilan Iya, keputusan. tidak secepat itu kita langsung mengambil keputusan ya. Kita lihat dulu apa yang terjadi yang sebenarnya. Ya, Bu. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, sepertinya tantangan yang biasa terjadi adalah tantangan yang berhubungan dengan kesepakatan dengan rekan sejawat atau guru senior di sekolah. Nah,
Tetapi tantangan tersebut dapat dihadapi karena kami berupaya untuk melakukan dan selalu bermusyawarah mencari jalan tengah dalam memutuskan solusi tiap-tiap permasalahan di sekolah. Berarti tantangan untuk mengambil keputusan itu pasti selalu ada ya Bu ya, sebagai kepala sekolah. Iya, tetap ada. Karena tantangan itu bukan hanya dari dalam, dari luar juga pasti ada. Artinya kemudian rekan sejawat tuh mungkin punya apa ya, pendapat yang berbeda sehingga menjadi tantangan juga ya Bu ya. Karena Bu ini karena kita manusia kan pendapat itu kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita memutuskan keinginan kalau prinsip kepala sekolah harus musyawarah yang mufakat itu yang saya ambil maunya gimana, sehingga kegiatan di sekolah ini bisa programnya berjalan dengan baik. Bisa didukungan semua pihak ya Bu ya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuknya atau prosedurnya seperti apa yang biasa Ibu jalankan? Kalau untuk memiliki tata atau jadwal tertentu, kebetulan sampai saat ini saya tidak memiliki sebuah tata cara atau jadwal yang terbaku misalnya ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Saya lebih menyesuaikan masalah yang ada. Apabila masalah tersebut menuntut untuk segera diselesaikan, maka akan langsung menyelesaikan di tempat. Namun jika masalah yang diproses penyelesaiannya membutuhkan musyawarah atau harus melibatkan banyak pihak, maka kami akan mengumpul musyawarah terlebih dahulu. Jadi tidak ada jadwal ya, spontan masalah ya. Tidak terjadwal ya, masalah itu bisa terjadi kapan saja. Tiba-tiba Jadi menyelesaikannya kalau misalnya butuh waktu, Ibu akan lakukan musyawarah dulu. Tapi kalau misalnya bisa diselesaikan langsung, itu langsung ambil kebijakan yang baik untuk kita bersama. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dipermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Dalam faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah itu, saya jawab tentu ada Bu yang membantu kami kan, banyak pihak yang mempermudah atau membantu dalam proses penyelesaian masalah, terutama rekan sejawat, sesama guru, dan dibantu juga orang tua bersama komite sekolah TK Negeri 1 ini. Jadi saling bersinergi ya Bu ya, antara anggota sekolah. Jadi termasuk ada situ rekan Itu harus sejawat begini ya. Kemudian ada orang tua murid atau mungkin juga nanti melibatkan komite. Kemudian kita sampai ke pertanyaan terakhir nih Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri saat mengambil keputusan tentang dilema etika? Dalam hal pembelajaran yang dapat saya petik selama ini, itu saya mengambil keputusan itu, salah satu pembelajaran yang diperoleh adalah besar atau kecilnya masalah yang saya atau kita harus melihat skala prioritas dan mengutamakan musyawarah untuk proses pengambilan keputusan. Jadi semua masalah itu apapun pasti bisa diselesaikan ya Bu ya. Nanti kita bicarakan, kita musyawarahkan, tujuannya ya untuk mencapai kesepakatan bersama ya. Salah satunya. Ini udah selesai nih Bu wawancaranya, udah jawab beberapa pertanyaan yang saya. Kemudian nanti Ibu kan ada konsep jawaban tuh, saya minta ya Bu ya. Sebenarnya mungkin bisa dibutuhkan, silakan. jadi nanti ini sebagai lampiran saya untuk menyelesaikan tugas. Saya terima ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan
lancar dan sukses ya Bu Eni ya. Iya, Untuk makasih ya, karirnya. Bu. Ya, sama-sama Bu Eni. Saya langsung nih Bu. Makasih ya Bu ya Iya. untuk wawancaranya hari ini. Hati di jalan. Ya Bu, Assalamualaikum. Salam.